mungkin ini jadi seri terakhir untuk formula if ya. Sebenarnya penggunaan formula if disuntikan dengan formula yang lain itu masih banyak, tergantung penggunaannya. Tapi untuk kali ini sampai formula if disuntikan dengan or ya. Kalau yang lalu adalah if not or, lalu video sebelumnya adalah if and. Nah, ini yang seri terakhir untuk formula if, yaitu formula if dan or. Jadi di sini ada cash and credit elektronik PT Gembira Ria Finance. Jadi ceritanya adalah ada nama-nama tenaga sales, tenaga penjualan, dan dibagi menjadi penjualan kredit per bulan dan penjualan cash. Seperti ini ya. Jadi para tenaga sales ini ditarget yaitu penjualan kreditnya per bulan adalah 15 juta dan penjualan cashnya adalah 10 juta. Bila salah satu dari penjualan kredit atau cash terpenuhi, mencapai target atau lebih dari target, maka komisinya adalah 10% dari total penjualan kredit dan cash. Bagaimana caranya? Kita gunakan formula if digabung dengan or. Or itu bahasa Indonesianya atau ya. Penjualan kredit atau penjualan cash, mana yang melampaui target maka dia berhak mendapatkan komisi. Jadi caranya seperti ini. Masukkan rumus if, kurung buka, kita suntikan dulu operator logika or atau ya. B4 yaitu penjualan kreditnya lebih dari sama dengan target penjualan kredit, ya kan? Dan penjualan cashnya lebih dari sama dengan target penjualan cash. Begitu, kurung tutup untuk mengakhiri formula operator logika. Lanjut dengan formula if-nya, maka bila salah satu terlampaui atau mencapai target, maka penjualan kredit B4 ditambah penjualan cashnya C4, penjualan kredit ditambah penjualan cash dikalikan 10%. Kurung tutup. Nah, seperti itu ya. Hasilnya kenapa false? Karena saya ada kelupaan untuk memasukkan value if false-nya. Bila tidak memenuhi target antara penjualan kredit atau penjualan cash, maka komisinya adalah 0. Ya kan? Seperti itu. Nah, untuk contoh di atas, Mursita Waskita penjualan kreditnya 9 juta, sedangkan targetnya 15 juta, sudah jelas dia tidak memenuhi target. Penjualan cashnya juga hanya 7 juta, sedangkan targetnya adalah 10 juta, maka dia tidak mendapatkan komisi. Nah, sebelum kita perbanyak untuk formulanya, ini karena targetnya mereferensikan kepada satu sel saja, yaitu ini nih, G4. G4 adalah target penjualan kredit, maka kalau kita perbanyak rumusnya ke bawah, kalau ini tidak dibuat absolut atau dikunci, maka dia akan berubah nanti jadi G5, G6, akhirnya hasilnya akan ngaco, ya kan? Jangan lupa untuk mengunci atau membuat absolute reference adalah ditekan F4. Jadi dolar G dan dolar 4 hasilnya ya. Nah, untuk G5 juga sama, ini karena titik absolut untuk penjualan cashnya. Ini juga kita buat absolut, jadi dolar G dolar 5. Lalu untuk komisi juga G6 kita buat absolut, F4 jadi dolar G dolar 6. Nah, kita perbanyak seperti itu ya. Nah, seperti terlihat ini kalau rumusnya saya turun ke bawah, untuk G4, G5 dan G6 tidak berubah karena dia adalah
dibuat referensi absolut, dikunci kalau bahasa enaknya sih begitu, kan? Jadi terlihat di sini Ega Saptono penjualan kreditnya 12.500.000, tidak melampaui target ya, tidak memenuhi target sebenarnya. Tapi penjualan cashnya 11 juta sedangkan targetnya 10 juta. Jadi dia melebihi target ya kan. Jadi dia akan mendapat komisi 2.350.000, yaitu 12.500.000 ditambah 11 juta dikali 10%. Komisi dia lumayan besar juga ya kan. Yang lain-lainnya seperti formula yang sudah ditulis tidak mendapatkan komisi. Jadi seperti itu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.